Begitulah percakapan absurd itu pun selesai. Siwo sudah sampai kembali ke rumah sambil memasak tanaman herbal yang dia miliki. Dia berkata, tanaman beracun apaan seharga 200 juta? Orang macam apa yang bakal beli racun seharga 200 juta? Sambil memasak, dia tetap saja cuma memakan tanaman beracun bisa membuat kecakapannya naik signifikan. Begitulah yang terjadi kalau aku terus membelinya sampai aku mengalami body transformasi. Akhirnya aku malah akan menghabiskan 500 juta sebulan cuma karena buat gara-gara daun ini, ucap Siwo. Namun di sana pemberitahuan muncul, Anda telah membuat sebuah basic elixir. Anda telah mempelajari dasar-dasar potion making. Apa? Sebuah elixir? Ucap Siwo. Rumornya elixir bahkan bisa membuat orang biasa mendapatkan kekuatan setara dengan rank hunter cuma dengan mengkonsumsinya. Bahkan mereka bilang mengalami dan menangani racun adalah divine medical art yang benar-benar di atas jati dan sejati. Pemberitahuan muncul lagi, kecakapan divine medical art telah meningkat signifikan dari mulai 55,88 bertambah 5,8 menjadi 60,88. Siwo di sana melihat, apakah harus aku coba untuk meminum ini? Baiklah kalau begitu, apa ini benar-benar aman untuk diminum? Ucap Siwo sambil melihat racikan elixir yang aneh miliknya. Tapi ya bodo amatlah, ini adalah elixir, terserahlah. Dan begitulah gecerak, wah, dia pun meminum semuanya. Anda telah mengkonsumsi basic elixir, keseluruhan kemampuan fisik Anda telah meningkat. Siwo benar-benar kaget dengan itu. Ini adalah racun, rasanya adalah racun. Meskipun ini disebut elixir, tapi sudah jelas ini adalah racun, ucap Siwo. Maka ini adalah yang dinamakan deadly poison, yang benar-benar deadly. Kenapa rasanya seperti ini padahal ini dibuat dari tanaman herbal, ucap Siwo. Kecakapan super strength-nya meningkatkah? Artinya aku sudah melampaui batasan tradeku. Tunggu, kenapa insight juga meningkat? Apa pikiranku juga mendapat pencerahan dari rasa elixir yang aneh ini, ucap Siwo. Biarlah aku mengingatkan batasanku tradeku. Aku harus meminumnya semua dari sekarang, ucap Siwo sambil melihat ramuan yang dibuatnya. Baiklah kalau begitu, bagus untuk tubuh, rasanya selalu aneh, tapi seperti sudah menjadi aturan dunia. Semua yang bagus untuk tubuh rasanya memang selalu tidak enak. Itu seperti menjadi aturan dunia. Benarkah itu? Apa mungkin aku bisa mengubah rasanya dengan menggunakan iris reality manipulasi? Kalau aku bisa menggunakan iris manipulasi mengubah rasa ramuannya, aku bisa membuatnya menjadi rasa yang sekaligus enak, meningkatkan kecakapan reality manipulasiku juga secara tidak langsung. Haruskah aku coba? Lalu Siwo menggunakan kekuatannya pada ramuan yang dia buat. Reality manipulasi telah digunakan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku coba. Baiklah, sweet cola rasanya seperti Coca-Cola. Dia membayangkan rasanya akan menjadi rasa Coca-Cola, cuma mengubah rasanya. Efeknya kurasa tidak akan berubah menjadi yang lainnya juga. Mari kita coba. Siwo meminum ramuannya dan tetap saja rasanya masih sama, cuma lebih berkarbonasi saja, cuma lebih bersoda aja. Ini benar-benar rasa yang tidak masuk akal, ucap Siwo. Sepertinya kecakapanku belum terlalu tinggi untuk mengubah sepenuhnya rasanya, tapi setidaknya ada tambahan soda di dalamnya. Entah aku harus senang atau sedih tentang ini, ucap Siwo. Lalu dia memanggil adiknya, hei Soah, sudah waktunya untuk meminum obatmu. Di sana adiknya keluar dari kamarnya. Obat? Sambil mau tidak mau dia keluar. Ini sudah tidak panas, jadi langsung minum saja, ucap Siwo sambil memberikan obatnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau penuh cat begitu? Sementara, baiklah kalau begitu. Soah yang tidak mendengarkan hal itu. Opa, Blacky, jika sesuatu terjadi padaku, kumohon maafkan aku. Dia pun meminumnya. Terima kasih untuk segalanya. Dan begitulah rasanya seperti mau mati. Rasanya seperti kaos kaki yang digunakan ketika kelas olahraga. Siwo bertanya, emangnya kau pernah makan kaos kaki apa? Tidak, aku cuma bilang rasanya sangat aneh. Beneran aneh, ucap Soah. Di sana Siwo menyadari satu hal yang bisa kupastikan adalah kondisi Soah sudah meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya. Kecakapan medical art level S juga sudah melebihi dari 50%. Tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakitnya, tetapi aku yakin bisa menyembuhkannya kurang dari setahun. Namun tiba-tiba saja di sana ada si Blacky juga. Hey Blacky, apa yang kau lakukan? Sebelum dia selesai dengan
omongannya. Dia melihat ternyata si Blacky atau si Fender ini meminum sisa dari ramuan yang dimiliki Shoah. Sepertinya dia menjilat sisa ramuan di mangkuk itu ya, ucap Siwo. Memangnya itu enak, namun sesuatu yang muncul. Kehadiran tidak dikenal mendekat masuk ke dalam rumah. Siapa ini? Siwo melihat handphonenya, lalu tiba-tiba saja seseorang bertamu di sana. Dia berkata, "Assalamualaikum." Rupanya itu adalah si manajer, sekretaris Nona Han Chairin. "Nama saya adalah Kim Min Jae. Saya ingin bertemu dengan Tuan Siwo." Mereka pun mengobrol di dalam rumah. "Dengar, saya adalah sekretaris dari Nona Han Chairin. Nama saya Kim Min Jae." Memperkenalkan dirinya. "Saya dengar Master Aurelian telah pulang, bukan? Kembali ke Prancis," ucap Siwo. "Dia bilang akan kembali ke Korea dalam 2 minggu. Jadi dia mungkin akan tiba hari ini atau besok," ucap Siwo. "Baiklah, saya mengerti. Tapi boleh kutanya apa yang membuatmu kemari?" ucap Siwo bertanya. "Ya, sebenarnya saya ingin menanyakan sesuatu," ucap si manajer sambil terlihat dengan murung. "Bisakah Anda membantu nona kami?" Itulah yang dia katakan. Apa maksudnya membantu? Dia memikir segalanya sejak dia masih kecil, karena dia tumbuh di bawah tekanan orang yang banyak. Jadi kurasa sambil tergagap-gagap dan merasa bersalah, dia menceritakan semuanya kejadian itu pada Siwo. Itulah kenapa dia terobsesi untuk menjadi lebih kuat. Barulah dia bisa berhenti dan dia bisa percaya bahwa orang-orang tidak akan meninggalkannya jika dia menjadi lebih kuat. Tidak akan meninggalkannya. Itulah kenapa Han Chairin jarang menunjukkan perasaannya. Jadi begitu, ucap Siwo. Lalu manajer menambahkan, "Dan mungkin ini juga karena insiden penculikan baru-baru ini. Nona Han Chairin berlatih lebih dari 20 jam dalam sehari." "Apa? Bukankah itu terlalu berlebihan?" ucap Siwo. "Ini sudah tidak bisa disebut latihan lagi. Dia cuma akan membuat tubuhnya bekerja terlalu keras," ucap Siwo dalam hati. "Itu akan merusak tubuhnya dan menghilangkan hambatan serta berkembangnya dirinya sendiri." "Shoah," ucap Siwo memanggil adiknya. "Aku akan pergi menemui Han Chairin sebentar. Aku titip rumah padamu," ucap Siwo kepada adiknya. "Baiklah, tentu pergilah," ucap Shoah. "Di sana juga ada si Blacky. Blacky, kuserahkan padamu." Lalu Shoah berkata, "Bilang padanya kalau dia mau berkunjung lagi akan kubuatkan sesuatu yang lezat." Baiklah, kita dipindahkan ke lokasi latihan Han Chairin seperti biasa, dan terlihat di sana Han Chairin berlatih dengan keras. Tangannya bahkan sudah mengeluarkan beberapa darah. "Wah, aku tidak bisa," ucap Han Chairin. "Aku tidak bisa berhenti sekarang. Meskipun sudah menyakiti dirinya sendiri, aku harus menjadi lebih kuat lagi. Aku harus menjadi lebih kuat. Barulah orang-orang aku bisa melindungi keluargaku," ucap Han Chairin. "Dengan begitu mereka tidak akan meninggalkanku." Namun di saat semua itu, Han Chairin yang sudah kelelahan, dia mulai kehilangan kesadarannya. Dia pun jatuh. Aku tidak boleh lebih lemah lagi." Dan di sana Siwo datang dengan waktu yang tepat. Dia merangkul Han Chairin. Itu, awas kelingkingnya kemana itu Siwo? Di sana Han Chairin melihatnya. "Tuan Siwo." Ya, di sana Siwo melihatnya dengan muka penuh rasa kasihan. Dia berkata sambil mengingat apa yang dikatakan kakeknya. Kita akan dibawa tentang apa yang dikatakan kakeknya sewaktu Han Chairin kecil. Sang kakek berkata, "Kau akan mulai hidup terpisah mulai besok." Namun di sana manajer itu berkata, "Ketua, itu mungkin agak berlebihan. Nona muda masih pada umur di mana dia membutuhkan perlindungan." Namun di sana kakek berkata, "Selama Chairin membawa darah grup SH kita, dia akan menghadapi berbagai ancaman yang tak terhitung banyaknya. Kalau dia bahkan tidak bisa mengatasi hal ini, maka dia tidak bisa mengatasi apapun di masa depan." Han Chairin yang sudah menyadari tentang hal itu, dia hanya diam dan terpaku. Waktu itu Han Chairin masih berumur 13 tahun. "Jadi mulai besok tinggallah di mansion ini, dan kau tidak boleh pergi kemana-mana lagi." "Baik kakek," ucapan Chairin kecil. Ini terjadi ketika dia masih belum terlalu tahu banyak tentang dunia. Namun di sana rupanya itu adalah mimpi dari Han Chairin yang sudah berada di rumah sakit. Seseorang di sampingnya berkata, "Jadi kau sudah bangun? Apa? Kenapa kau di sini? Bagaimana kau ada di sini?" ucap Han Chairin. "Bagaimana perasaanmu? Apa kau baik-baik saja?" ucap Siwo bertanya pada Han Chairin. Di sana Han Chairin hanya tertungguk lesu. "Ya, aku baik-baik saja," sambil bergetar tangannya. "Ini melegakan," ucap Siwo. "Kalau begitu, jadi apa kita langsung saja pelajarannya?"
pelajaran sekarang, ucapan Chairin yang sambil memakai baju rumah sakit diajak untuk berlatih oleh Siwo. Karena kau bilang baik-baik saja, jadi kau pikir kita bisa langsung memulai pelajarannya, bukan? Apa kau masih merasa tidak enak badan? Di sana Han Chairin berkata, aku tidak, aku baik-baik saja. Tidak, kalau kau masih tidak enak badan, kita akan menundainya lain kali. Tidak, aku bilang tidak. Aku tidak punya waktu untuk beristirahat, ucapan Chairin. Aku siap, jadi ayo kita pergi sekarang, ucapan Chairin. Lalu mereka pun dibawa ke suatu tempat. Bukankah ini bengkel pengrajinmu? Ya, rupanya mereka dibawa ke tempat pandai besi. Siwo, ya, pelajaran kali ini kita akan lakukan di sini, ucap Siwo. Kita akan belajar di sini. Apa yang akan kita pelajari, ucap Chairin? Hari ini kita akan belajar tentang metalurgi. Metalurgi ini juga bagian dari pelajaran. Sudah, turuti saja. Baiklah, aku paham, ucap Chairin. Pertama, untuk membuat perlengkapan kita harus melebur materialnya terlebih dahulu. Setelah memanaskan logamnya, kau harus memukulnya untuk menghilangkan kotorannya. Proses peleburan inilah yang disebut menempa. Ingat itu, bersiaplah Han Chairin. Dia memakai sarung tangannya. Lalu di sana sudah ada besi yang sudah dilebur. Baiklah, kau harus mencobanya sendiri, ucap Siwo. Lalu Han Chairin memegang palu. Dia bersiap untuk menempanya dan gecerak, tang. Suara dentingan besi beradu dengan besi terdengar di sekitar ruangan. Di sana Han Chairin yang tidak peduli, bahkan ketika rambutnya terkena percikan api, wajahnya terkena percikan api. Dia menganggap serius bahwa ini adalah latihan yang benar-benar penting. Namun di sana hasilnya tidak sesuai dugaan. Ini tidak berjalan dengan baik, ucap Chairin, karena temperatur dari logamnya tidak tepat. Kalau kau mulai menempanya sebelum logamnya cukup panas, maka inilah yang akan terjadi dan menjadi tak bisa digunakan lagi. Apa kamu mau mencobanya lagi dengan besi yang sudah disiapkan lagi? Besi panas sudah ada di depan Han Chairin. Chairin mulai memegang palunya kembali, mengangkat besi itu, dan gentang, suara besi beradu dengan besi terdengar lagi di suatu tempat. Namun Han Chairin merasakan perbedaannya. Kali ini dia mulai merasakan rileks dan suatu kenyamanan dalam tempaannya. Bagaimana ketika membuat perlengkapan, kualitas tanahnya tergantung dengan logam yang kau gunakan. Kalau kita dibandingkan dengan manusia, inilah yang disebut bakat. Kalau kau harus melakukan proses peleburan untuk menghilangkan kotoran seperti ini, untuk manusia peleburan logam bisa diibaratkan sebagai usaha. Nona Chairin, kau adalah logam yang sangat halus. Bagaimanapun, tak peduli setinggi apapun kualitas logamnya, ketika masih belum panas, logamnya tidak akan bisa digunakan dan akan menjadi kacau lalu sia-sia begitu saja. Memikul dirimu sendiri dengan menjadi suatu dengan usaha adalah hal yang bagus, tetapi kalau memukul logam yang belum panas, maka akan membuat bakatmu menjadi sia-sia. Lihat, sama seperti logam ini. Di sana Han Chairin menyadari tentang apa yang diucapkan oleh Siwo. Dia benar-benar terpesona dengan apa yang dikatakan oleh Siwo. Chairin, cobalah logam ini, paling indah di dunia, bukan? Bagiku, Nona Chairin adalah logam yang paling indah di dunia. Namun, agar logam itu menjadi logam yang unggul, bisa menjadi logam yang paling kelas, ia harus menahan api yang sangat bergejolak dalam waktu yang lama. Sambil mendekati Chairin, Siwo berkata, "Hei, Han Chairin, takut tak bisa membayangkan apa yang membuatmu merasakan dirimu sekeras ini dan memaksakan dirimu menjadi Han Chairin yang sekarang." Sekretaris Kim mungkin ingin Han Chairin bisa terbebas dari obsesinya, tapi obsesi juga membuatnya mampu bertahan. Ini seperti apa yang disebut memanaskan logam yang dipanggil Han Chairin. Api itu membuatnya bekerja lebih keras, jadi tidak perlu menghilangkannya. Siwo berkata, "Sekarang waktunya menggunakan api yang di dalam hatimu untuk memanaskan dirimu sendiri. Lalu langkah selanjutnya adalah memukul dirimu dengan palu. Meskipun orang-orang di sekitarmu meninggalkanmu, bahkan jika seluruh dunia mengabaikanmu," ucap Siwo, "meski kau menolak dirimu sendiri, aku pasti ada di sisimu." Anjing, betul. Kayak pernah dengar gitu ya. Kayak siapa ya? Kayak ke si Kilua, ke adiknya gitu. "Meskipun di dunia ini hanya aku yang mencintaimu, apa kau akan tetap baik-baik saja?" kepada adiknya Nanika. Anjing. Jadi ingat hal itu. Lanjutlah. Bagaimanapun juga aku harus menerima 20 miliar won. Tuh kan, ujung-ujungnya dia memalah duit lagi. Si Woma, guys, keren, goblok lah. Aku harus menerima 20 miliar won per bulan. Namun di sana Han Chairin dengan polosnya dia tertipu.
Terima kasih Tuan Siwo. Hancairin tersenyum begitu. Akhirnya dia memegang tangannya. Pelajaran spesial ini telah selesai. Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Apa maksudmu tolong tunggu sebentar? Ini adalah hadiah pelajaran spesial Nona Carin. Siwo memberikan sesuatu yang sepertinya adalah sebuah gelang. Coba gunakanlah ini, ucap Siwo. Terima kasih, ucap Cairin. Aku selalu akan memakai gelang ini, ucap Cairin. Ya, sejujurnya itu terlihat polos untuk dijadikan sebuah hadiah. Dan sebuah hadiah untuk seorang anak miliarder sepertimu, kurasa ini agak terlalu tidak sopan. Tapi kalau mengubah penampilannya sekarang akan membuatnya tidak berarti. Hai Cairin, apa kau bisa mengelurkan tanganmu sekali lagi? Ya, baiklah. Cairin pun mengelurkan tangannya. Lalu Siwo menggunakan kekuatan iris manipulasinya kepada gelang itu. Entah apa yang dia lakukan, seperti ketika menggunakan trait milik Chow Buk-chon untuk menemukan cara lain dalam menggunakan super speed, seperti Montai Bomb yang memperkuat traitnya. Itulah yang dia gunakan, menggunakan amplifikasi Magic Circle secara eksplosif juga. Kalau aku menerapkan semua ini pada trait milikku, inside manipulasi milikku, lalu pemberitahuan muncul. Anda telah mengukir konsep of the amplifikasi. Di sana Han Cairin merasakan sesuatu, sepertinya ada sesuatu yang berbeda, ucap Cairin. Pemberitahuan juga muncul. Kecakapan reality manipulasi telah meningkat. Lalu semuanya manipulasi kecakapan meningkat bertambah 5,3%. Siwo berpikir ini bekerja meskipun aku tidak tahu seberapa banyak amplifikasi yang ada di dalam gelang ini. Han Cairin berkata, aku tidak akan pernah melupakan pelajaran hari ini, Tuan Siwo. Baiklah, mungkin sebaiknya aku beristirahat 1 atau 2 hari ya setelah mendengarkan ini. Terima kasih banyak untuk hari ini, anjir. Di sana Siwo berhasil untuk PDKT si Cairin. Setelah San Cairin pergi, Siwo mulai kembali dengan kegiatannya. Perlengkapan yang terukir dalam amplifikasi. Bukankah itu berarti aku bisa mengukirnya di perlengkapan yang akan kugunakan? Hei, tunggu. Artinya bahkan trait dari Gotu pun bisa kuamplifikasikan. Trait semua dewa itu, benarkah itu? Mungkin guys, semua itu bisa diamplifikasikan juga, ucap Siwo. Di sana kita dipindahkan ke scene. Ini adalah ketua Hunter. Dia berkata, Master Aurelian, apa maksudmu berangkat ke Korea? Dia berangkat ke Korea kemarin. Belum semenjak dia pergi ke Prancis, bukan? Bahkan baru 2 minggu, dia berkata begitu. Kenapa dia kembali lagi ke Korea? Namun di sana manajernya berkata, kurasa untuk menemui orang yang bernama Meng Siwo itu. Meng Siwo, seseorang menyalah di belakangnya. Dengan sombong dia berkata, dia diberitahukan di semua media. Sebenarnya siapa nih orang? Sampai Master Aurelian harus menemuinya sendiri. Dengan muka songong dia berkata begitu. Dia adalah Eugene, Hunter Rang S. Lee Eugene. Dia berkata begitu. Siapa si Siwo ini sebenarnya? Aku jadi mulai penasaran dengannya. Dipindahkan ke Siwo lagi. Siwo yang berada di bengkelnya melihat besi-besi yang ada di sana. Mungkin aku harus berhenti di sini, ucap Siwo. Setelah membuat dan mengukir ratusan aksesoris, aku memahami 2 hal. Pertama, aku akan menerapkan ukuran yang sama pada perlengkapan yang berbeda. Namun di sana pemberitahuan malah muncul itu hanya sampah, mendapatkan 0,3%. Lalu selanjutnya aku mencoba hanya menjadi barang sekali pakai. Dan perlengkapan dengan penilaian hepatitis yang lebih tinggi, perlengkapan dengan kualitas lebih baik menunjukkan efektif yang lebih kuat. Berarti jika aku ingin meningkatkan kecapapan gat metalurgi, aku hanya perlu meningkatkan kualitas perlengkapan yang kubuat secara bertahap, ucap Siwo. Tapi hal yang lebih penting adalah efek ukurannya tidak bisa ditumpuk. Aku rasa aku akan harus menjual semuanya. Aku akan memisahkannya dari dan membiarkannya pada Soun saja. Aku biarkan semua ini pada Soun. Aku akan membuat perlengkapan berkualitas tinggi kalau begitu, Siwo. Jadi aku akan mencobanya lagi nanti. Mungkin aku akan menonton pemurnian Orichalcum dulu bagaimana caranya. Kita pun diperlihatkan ini adalah video yang ditonton oleh Siwo. Kali ini terapi finansial, bukan hal seperti itu, melainkan terapi perlengkapan. Hahaha, itulah yang diberikan judul oleh si God Meteorologi yang sepertinya sedang ngeprank Zeus ya, atau seseorang seperti itu. Sekarang berikan, rupanya ini adalah Thor. Dia ngeprank ke Thor. Sebelum aku menghancurkan seluruh bengkelmu, ucap Thor, beraninya kau mencuri Mjolnirku. Namun di sana hahaha, ucap Hepatius hanya bisa tertawa begitu. Aku minta maaf, tak kusangka aku bisa mengambil Mjolnir semudah ini, ucap Hepatius. Tetapi sebagai permintaan maaf, aku akan membuatkanmu sebuah perlengkapan.
Hah, benarkah itu? Ucap Thor. Ya benar, kau Hephaestus benar-benar akan memberitahuku dan memberikanku sebuah perlengkapan. Tentu saja, tapi karena aku sudah berjanji, aku akan menjam Mjolnirmu sekali lagi. Bagaimana? Ya, Mjolnirku, jika kau bisa membuat perlengkapan untukku, kurasa itu tidak masalah. Sepertinya Mjolnir atau palunya Thor hanya dipakai buat pandai besi untuk buat orang ini. Baiklah kalau begitu, mari kita lebur selagi tungkunya panas. Mari kita langsung saja mulai. Kelihatannya mirip dengan Orichalcum yang ada di bumi, ucap Siwo sambil melihat video itu. Tapi Orichalcum tidak bisa dilebur hanya dengan besi panas saja. Tak bisa dilebur, untuk itu kita harus memurnikannya. Berarti kita harus melelehkan logam dan memurnikannya sendiri. Sambil melihat Mjolnir yang ada di tangannya, aku harus memukulnya begitu dengan imut benda kecil ini. Hei, di sana Thor berkata begitu. Apa maksudmu benda kecil ini? Ini adalah senjata milikku. Hehehe, ucap Hephaestus berkata, aku akan membuat kau perlengkapan, jadi aku pasti akan membalikannya padamu. Ini pasti akan menjadi suatu perlengkapan yang sangat luar biasa. Lalu Hephaestus pun langsung menggepek besi yang ada di sana, gecang dar, namun seluruh bengkelnya malah hancur. Itulah yang terjadi. Di sana Siwo, bengkelnya hancur, tapi Orichalcumnya tetap tidak bergeming. Jangan bilang itu tidak bisa dihancurkan, ucap Siwo yang menonton video itu. Namun baiklah kalau begitu, dar, terus dihantam lagi Orichalcum itu oleh Hephaestus. Wah, di sana semakin Siwo menonton videonya, semakin absurd videonya. Apa aku harus benar-benar mempelajari bagaimana ini terjadi? Baiklah kalau begitu. Namun sebelum itu terjadi, seseorang berkata, halo, lama tidak bertemu, assalamualaikum. Rupanya itu adalah Master Aurelian yang sudah sampai di bengkel. Ini dia Orichalcum milikmu. Baiklah kalau begitu, akhirnya mereka pun pergi ke dungeon peringkat B untuk entahlah apa yang mereka lakukan di sana. Orichalcum berkata, kenapa kita di sini? Ya, berkata dia melihat seperti itu. Aurelian berkata, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan, Tuan Siwo? Melihat ekspresinya, sepertinya dia bertanya-tanya kenapa kita datang ke dungeon ini, ucap Siwo. Sementara itu inilah para bodyguardnya. Para bodyguard itu terlihat sangat menakutkan. Ya wajarlah, dia pernah diculik di Korea. Aku rasa masuk akal dia menyewa bodyguard sekarang. Ya, dia berkata, ini di sini bagaimana ya? Aku tidak bisa bahasa Prancis sih. Tapi intinya kita di sini untuk memurnikan Orichalcum, ucap Siwo. Tidak ada penerjemah, jadi mungkin di sini akan terlihat lebih gila. Kurasa saat ini di sini tidak akan ada salah paham. Udah amatlah, terserah, lupakan saja. Langsung saja kita mulai. Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak harus menjelaskannya. Terlihat Orichalcum sudah ada di sana. Berdasarkan apa yang harus kulihat pada video Hephaestus, tidak ada yang bisa menempa Orichalcum bahkan di dalam legenda Nordik. Bahkan dengan menggunakan Mjolnir, senjata terkuat yang disebut-sebut telah mengalahkan Jormungand dalam sekali serangan. Jormungand itu monster ular ya, untuk yang nggak tahu. Artinya logam ini tidak bisa dimurnikan semudah itu. Dengan kata lain, kau memerlukan kekuatan yang lebih besar dari Mjolnir untuk memurnikannya. Kuncinya adalah daya serang Mjolnir. Bahkan Mjolnir yang merupakan senjata pamungkas yang bisa menghancurkan segalanya, tidak bisa menghentikan Ragnarok, kiamat dalam mitologi dan kisah mitologi Yunani. Ada sebuah pertempuran dahsyat yang disebut Gigantomachia yang menggunakan kekuatan Hercules yang mampu menghentikan Gigantomachia. Jadi begitu ya, kekuatan Hercules lebih kuat dari Mjolnir, ucap Siwo yang menyimpulkan hal itu. Kalau aku menirukan kekuatannya, maka Siwo bersiap-siap mengangkat kakinya. Hercules Divine Combat Art, gerakan pertama, Falling Dragon Kick, kecak. Dia menghantam Orichalcum itu. Bahkan monster yang ada di sekitarnya juga ikut hancur. Di sana area sekitar benar-benar hancur dengan apa yang dilakukan oleh Siwo. Bahkan di sana Master Aurelian juga kena mental. Apa-apaan itu? Semuanya hancur begitu saja. Bahkan di sana para bodyguard pun tidak bergeming. Mereka masih memperlihatkan muka yang pelontong di hadapan Siwo. Siwo di sana hanya berdiri dengan kerennya setelah melihat itu. Falling Dragon Kick ternyata lebih kuat daripada Mjolnir, terlihat lebih cacat dari yang kuduga. Ini sih bukan penempaan tapi penghancuran. Terlihat Orichalcum itu sepertinya masih hanya retak saja di bagian depannya. Bagaimanapun sepertinya Divine Combat Art digunakan untuk menempanya juga bisa dilakukan, tapi aku harus menyesuaikan kekuatannya sendiri, ucap Siwo.